Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun amma ba'du. Wa rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa zidna ilman wa zidna ilman. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, ayah bunda, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur alhamdulillah kita sore hari ini kembali bermuajahah lewat media sosial, walaupun dalam keadaan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan berkah. Dari Jumat tadi hujan turun begitu derasnya sampai sekarang. Bahkan tadi sebelum Jumatan itu melihat cuaca yang cukup gelap Palembang, serta dengan angin, dan ternyata ada turun hujan yang cukup deras sampai sore hari ini. Allahumma sayyiban nafi'an. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hujan yang diturunkan oleh Allah ini adalah pertanda baik, yaitu diangkatnya seluruh penyakit, wabah, virus corona atau COVID-19 yang ada di negeri yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, para jamaah semua yang insyaallah dimuliakan Allah, sebelum melanjutkan kajian Kitab Bidayatul Hidayah di pasal tentang tata cara menjadi imam dan makmum, kemarin di tengah-tengah live ada yang bertanya tentang permasalahan sab, tentang masalah sab sholat. Bagaimana kalau melakukan sholat dengan sab yang jarang-jarang? Yang jarang-jarang boleh tak Ustaz? Karena zaman sekarang ini kan buat sab sholatnya jarang-jarang. Jawabannya, sawu subupakum baina tasbih tasbih tamam sholat, kata Rasul, lurus dan rapatkan sab. Jadi lurus dan rapat itu bagian dari kesempurnaan sholat, artinya dia tidak masuk dalam rukun sholat. Dalam kondisi seperti ini tentunya kita diperbolehkan merenggangkan sholat kita. Kenapa? Karena di kondisi ini kita dalam kondisi wabah, dalam kondisi virus, yang justru kita tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri kita dan juga membahayakan wong lain. Untuk itu kita mengatur bagian daripada sab salat kita. Baik Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah bab tentang tata cara menjadi imam dan makmum. Dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, sebaiknya imam meringkas solat agar meringankan para makmum. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, "Ma sallaitu khalfa ahadin salatan akhafu wala atamma min salatin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Anas bin Malik, aku tidak pernah solat di belakang seorang yang lebih cepat dan lebih sempurna solatnya dari Rasulullah SAW. Jadi Rasul itu solatnya ringkas, ringan, cepat, tapi sempurna, lengkap dengan tumak ninanya, dengan rukun dan lain sebagainya. Beda dengan kita nih, solat nak gancang, bacaan dak keruan, mahrot dak keruan nago, walhasil nganan-nganan. Jadi kalau Rasulullah itu bacaannya ringkas tapi sempurna, benar. Masya Allah. Ini yang tidak terjadi dengan kita. Jadi kalau kita lah cepat, gancang, ngana pula. Ini Rasulullah ringan solatnya tapi sempurna. Jadi imam tidak boleh bertakoan. Takoan tu bagi bahasa kita minta puji, minta kata kepanjang, apal ayat macam panjang-panjang. 3 lembar. Hingga tak keruan lagi, makmum belakang lah terkepo. Ada bukan terkepo lagi Ustaz, tergoling-goling saking kepanjangnya imam ni bacaan tadi. Ya Allah, ini imam yang tidak pengertian dengan makmum. Hendaknya imam tidak memulai takbir kecuali setelah muadzin selesai dari iqamah dan sebelum barisan para makmum lurus. Jadi imam itu makanya berbalikan, ya. Jadi walaupun kita renggang salat kita sekarang, ya, tapi luruskan. Jangan mentang-mentang sudah renggang sikok ke depan, sikok belakang, akhirnya zigzag dia. Jadi boleh kita renggangkan karena protokol kesehatan dalam kondisi wabah, tapi tetap dalam kondisi yang lurus. Perhatikan itu. Jadi imam tidak memulai takbir kecuali selesai
Bilal qomat, la ilaha illallah. Nah, imam jawab, lalu kemudian balikkan badan, memeriksa barisan saf, apakah sudah lurus atau belum. Kalau sudah, baru imam memulai takbir, Allahu Akbar, seperti itu ya. Imam hendaknya mengeraskan suara semua lafaz takbirnya, sementara para makmum tidak mengeraskan suaranya kecuali sekedarnya saja, yaitu cukup kedengaran diri dewe. Jadi kalau imam Allahu Akbar, makmum cukup Allahu Akbar. Kecuali di Masjidil Haram, di masjid-masjid besar, makmum di belakang ada backing vokalnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, macam tu dah. Sami Allah liman hamida Rabbana walakal hamd. Biar suaranya kedengeran, karena Masjidil Haram tak lah dewek kamu. Kita belari wae mengas ngelilinginya, ya. Masjidil Masjid Madinah seperti lah itu pula Nabawi, repot gitu, luasnya bukan main. Kita dibantu dengan suara backing. Kalau di masjid kita dak pula masjid lah sudah kecil, dak pula penuh isinya lah, cocok. Apalagi corona nih, kalau alasan nyala ke corona, awak sungkan ya ke masjid, ya dak. Imam hendaknya berniat imamah, niat menjadi imam agar ia mendapatkan pahala jamaah. Kan tetapi jika seandainya dia tidak berniat menjadi imam, sementara para jamaah berniat menjadi makmum dengannya, maka solat mereka disahkan. Hanya saja pahala solat berjamaah tidak diberikan kepada imam, tapi diberikan kepada makmum. Jadi kalau ada imam yang dia niatnya dewean, ya, tapi ada orang yang bermakmum kepada dirinya, maka dia solatnya tetap syah. Tapi dia tak dapat pahala imaman, sementara makmum tetap dah dapat pahalanya. Jadi kalau kita menjadi imam, maka untuk mendapatkan pahala imaman, niatnya maka imam musalli fardhu zuhri 4 rakaat mustaqbilal qiblati adaan imaman, adaan makmuman, adaan lillahi ta'ala. Terserah. Jadi kalau kita berniat sebagai menjadi imam, maka kita akan mendapatkan pahala makmum. Hendaknya imam membaca doa iftitah dan ta'awud dengan suara pelan. Sementara ketika solat subuh atau pada 2 rakaat pertama solat maghrib dan isya, hendaknya dia mengeraskan bacaan Al-Fatihah serta surat-surat yang setelahnya. Aturan ini sama dengan orang yang melakukan solat dalam keadaan sendirian. Ya. Jadi sementara ketika solat subuh atau pada 2 rakaat pertama solat maghrib dan isya, hendaknya dia mengeraskan bacaan Al-Fatihah. Sementara membaca iftitah dan ta'awudnya tetap dalam suara yang pelan. Ya. Jadi kalau dalam sholat isya, maghrib dan subuh dikeraskan suaranya, dan ini berlaku walaupun kita sholat dewean di rumah. Setelah membaca Al-Fatihah dan amin, hendaknya imam berdiam sejenak untuk mengambil nafas. Dan pada saat diamnya imam tersebut, para makmum hendaknya membaca surat Al-Fatihah dengan segera agar nantinya mereka dapat mendengar bacaan suratnya imam dalam sholat jahriyah tersebut. Jadi waladhdallin amin. Imam jangan langsung sambung kalau jadi imam. Ini adabnya menjadi imam ini. Jangan waladhdallin amin. Bismillah. Jadi makmum belum sempat lagi nak nyimak bacaan kita. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin. Diam sebentar, baru nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi makmum bisa menyimak bacaan imam. Di dalam solat jahriyah, makmum tidak sunnah membaca surat sendiri. Lebih baik dia mendengarkan bacaan imam. Kecuali jika dia tidak mendengar bacaan imam, maka diperbolehkan baginya membaca surat sendiri. Ini sepanjang kita bisa mendengar suara imam, maka makmum tidak disunnahkan baca ayat. Lebih baik mereka dia mendengarkan bacaan-bacaan imam, kecuali entah dak katik mic, entah pengerasnya rusak atau dak pakai pengeras suara sehingga menyebabkan suara imam tidak masuk ke makmum, maka dalam kondisi ini boleh diperbolehkan seorang makmum dia membaca surat sendiri. Di dalam sujud dan ruku, imam tidak boleh membaca lebih dari 3 kali tasbih, lebih dari 3 kali. Begitu juga di dalam bacaan tahiyat, dia tidak dianjurkan menambah bacaan apapun
setelah selesai membaca salawat kepada Nabi SAW. Jadi perhatikan imam tidak boleh nambah-nambah. Ini tak pernah sudah salawat selesai. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Apa namanya? Tutuplah di situ. Ini tidak boleh ditambah-tambah dengan bacaan yang lain. Di dalam 2 rakaat yang terakhir, ketiga dan keempat, imam tidak mengeraskan bacaan dan dia hanya membaca Al-Fatihah saja. Tidak disunahkan membaca surat pendek. Begitu pula di dalam tahiyat akhir, dia tidak boleh menambah bacaan apapun setelah selesai membaca tahiyat dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sunnah yang paling penting adalah dia tidak boleh memanjangkan solatnya. Jadi kalau bahasa kita tidak boleh bertele-tele. Jadi kita ringkas, cepat, padat dan tidak menyusahkan jamaah. Itu imam yang pengertian. Nah, imam yang macam ini biasanya laku kalau bulan Ramadan ini, tarawih ini. Nah, imam yang cepat bagus, lemak dengar bacaannya, itu laku itu. Dicari ni oleh ibu-ibu, lemak ustaz, imam itu ngapa cepat ustaz? Pacak ngulangi lagi makan dawud. Masih nak makan dawud lagi dia. Ngapa imamnya lo? Tapi yang menimam bacaan bertele-tele. Oh. Allahu Akbar. Salat tarawih ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, menimam macam bismillahnya macam itu. Dia tahu belakang makmum berteriak dalu. Tak dalu, bismillahnya lagi macam itu. Dalu ni kan selesai asli, ya dah. Imam tidak diperbolehkan bentar ni. Pada saat membaca salat keluar dari salat, hendaknya imam berniat membaca salam kepada makmum. Demikian pula makmum hendaknya dia niat menjadi imam. Setelah selesai salat, disunahkan imam berdiam sejenak lalu membalikkan badan, menghadapkan wajahnya kepada makmum. Akan tetapi hendaknya dia tidak berbalik jika di belakangnya terdapat kaum wanita, kecuali jika mereka telah pergi. Tidak dibenarkan seorang dari makmum berdiri keluar dari masjid sebelum imam berdiri. Ini untuk makmum. Sedangkan bagi imam diperbolehkan baginya beranjak pergi dari arah manapun, baik kanan ataupun kiri, hanya saja arah kanan jauh lebih bagus. Jadi makmum kalau sholat berjamaah tidak dibenarkan tegak sebelum imam berdiri. Itu adabnya. Selesaikan dulu imam berdiri tegak, baru makmum melok tegak. Tidak dibenarkan makmum nului imam. Imam belum tegak, dialah beranjak. Imam tidak diperbolehkan menghususkan dirinya di dalam doa kunut. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Hendaknya dia berdoa secara umum. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Doanya dengan doa yang terumum banyak, dan begitulah seterusnya. Imam hendaknya mengeraskan suara doanya dan makmum mengamininya dengan tanpa mengangkat kedua tangan. Tentang mengangkat tangan saat doa kunut, menurut pendapat yang lebih kuat dan yang lebih populer, hukumnya adalah sunnah. Begitu keterangan dalam mazhab Syafi'i yang sesuai dengan berbagai hadis dari Nabi. Jadi kalau ada ngomong apa di situ, ngomong angkat di sini angkat tangan, ada mazhab, ada pendapat ulama yang lebih kuat dalam mazhab Syafi'i, hukum angkat tangan itu sunnah, tapi tidak diraupkan di raih kita. Imam hendaknya mengeraskan suara doanya dan makmum mengamininya, karena hal itu tidak dalam tuntunan hadis. Disunnahkan makmum membaca doa kunut bersama imam dari lafaz innaka ta'di wa la yu'dha. Jadi perlu samonya waktu kita innaka taqdi wa la yu'dha. Jadi waktu Allahumma hdina fiman hadait, makmum diam baik, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdina. Baru itu dibaca bersama-sama, ya. Makmum jangan sampai berdiri sendiri di barisan belakang, tetapi dia harus masuk ke dalam barisan shaf depannya atau menarik satu teman agar mundur di barisan shaf belakang untuk berbaris dengannya. Jadi kalau kita sholat berjamaah,
dalam kondisi dewean, maka dalam bab ini kita tarik yang di depan untuk mundur ngawani kita ke belakang. Atau kalau kita nak baris sab, kita jenguk ada yang di belakang dewean, maka kita melok ngerewangi dia di belakang. Karena itu tuntunan yang diajarkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, ya. Karena makmum tidak diperbolehkan sholat sendirian di belakang. Kecuali kata yang nak tarik kita cuma dewean, ya sudah, ada baca lagi, tegaklah dewean situ kamu. Makmum tidak dibenarkan membarengi apalagi mendahului imam di dalam gerakan solat. Dia harus lebih lambat dari imam. Makmum tidak boleh ruku kecuali setelah imam sampai di posisi ruku. Dan tidak boleh sujud sebelum jidat imam menempel di tempat sujud. Ini larangan mendahului imam. Dalam hadisnya Rasul katakan, siapa yang melakukan gerakan mendahului imam, kelak di akhirat kepalanya menjadi kepala keledai. Badannya manusia tapi kepalanya kepala keledai. Ini yang harus menjadi perhatian kita, Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tentang bab tata cara menjadi imam dan makmum. Jadi kalau kita menjadi imam, itu tadi tata cara yang sudah diajarkan Imam Ghazali. Itulah juga kalau kita menjadi makmum, itulah cara yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Sehingga kita tidak salah menempatkan bagaimana cara kita melaksanakan posisi, apakah kita sebagai imam, apakah kita sebagai makmum. Insyaallah mudah-mudahan ke depan kita sudah paham kalau kita jadi imam apa yang harus kita lakukan, kalau kita menjadi makmum apa yang harus kita lakukan. Ini saja, mudah-mudahan sore hari ini berkah, bermanfaat. Kita tutup dengan doa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yasa wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Tafarakana min ba'di tafarakum barakam summa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.